Perkenalkan, nama saya Yolanda Claudia Enar, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang definisi triase, macam-macam triase atau pelabelan, contoh kasus, serta pembidaian. Berikut ini adalah penjelasannya. Triase merupakan pengelompokan korban atau pasien berdasarkan berat ringannya trauma atau penyakit, serta penanganan atau pemindahan. Apa sih tujuan dilakukan dari tindakan triase ini? Tujuannya itu agar dapat menangani korban atau pasien dengan cepat, cermat, dan tepat sesuai dengan sumber daya yang ada. Ketika pasien diantar ke UGD, di sana petugas kesehatan akan melakukan penilaian awal. Penilaian ini biasanya disebut dengan primary survey. Jadi, yang dinilai di sini adalah yang pertama itu airway. Yang dinilai dari airway adalah ketepatan jalan nafasnya. Ada tidak sumbatan jalan nafasnya. Yang kedua adalah breathing. Breathing di sini yang dinilai ialah status pernapasannya. Dan ketiga yang dinilai adalah sirkulasi. Sirkulasi di sini dengan dilihat ada tidak pendarahan yang berlebihan. Dan yang keempat adalah disability. Disability yang dinilai adalah respon kesadaran pasien. Untuk labelisasi yang warna merah dikatakan sebagai prioritas utama. Kenapa? Karena kondisi pasien itu mengancam jiwa atau fungsi vital sehingga pasien itu harus memerlukan tindakan segera. Misalnya, pasien dengan penurunan kesadaran, di mana pasien tersebut memerlukan resusitasi yang cepat. Kemudian, yang kedua, contohnya pasien dengan gagal nafas ataupun pasien dengan pendarahan hebat. Untuk pasien warna kuning merupakan prioritas kedua. Mengapa dikatakan demikian? Karena keadaan pasien itu mengancam nyawa tetapi tidak memerlukan tindakan darurat. Misalnya, pasien dengan patah tulang besar atau pasien fraktur. Kemudian, pasien dengan luka bakar, contohnya luka bakar dengan derajat 2 atau 3 atau pasien dengan trauma toraks atau tusukan. Untuk labelisasi warna hijau dikatakan sebagai prioritas ketiga. Kenapa demikian? Karena kondisi pasien darurat dan tidak gawat atau tidak mengancam nyawa. Misalnya, pasien cedera yang tidak mengalami penurunan kesadaran tanpa menggunakan alat bantu seperti kursi roda, atau juga pasien dengan luka bakar derajat 1 dan pasien dengan fraktur minor atau tertutup. Untuk labelisasi warna hitam itu masuk pada kategori prioritas keempat. Kenapa demikian? Karena keadaan pasien itu tidak mengancam nyawa dan tidak memerlukan tindakan darurat. Misalnya pasien yang sudah meninggal atau pasien dengan kondisi kritis di mana peluang hidupnya itu sangat sedikit. Selain banyak memberikan manfaat bagi kesehatan, bersepeda juga merupakan olahraga yang paling menyenangkan. Bukannya tanpa resiko, olahraga ini menuntut kondisi fisik yang prima. Banyak pesepeda mengalami cedera, maka tidak jarang kasus serangan jantung datang menghampiri mereka. Berikut ini kami rangkum pertolongan pertama pada korban sakit jantung yang harus dipahami oleh pesepeda saat berada dalam kondisi darurat. Langkah pertama yang harus dilakukan dengan menepuk bahu korban, kemudian cek nafas korban. Jika tidak ada respon, segera hubungi tim medis terdekat. Kemudian lakukan kompresi jantung pada korban. Posisikan tubuh korban di tempat yang datar dan aman, lakukan pijat jantung pada titik kompresi yang berada tepat di tengah dada korban. Letakkan tangan korban pada titik kompresi dengan posisi menumpuk dan jari saling berkautan. Posisikan lengan secara tegak lurus, pastikan siku dalam keadaan tidak menepuk. Lakukan kompresi dada dengan kedalaman sekitar 5-6 cm sampai dinding dada dekoil secara sempurna. Lakukan kompresi dada dengan kecepatan 100-120 kompresi per menit. Setelah melakukan 30 kali kompresi jantung, kemudian berikan nafas buatan kepada korban sebanyak 2 kali. Sebelum memberikan nafas buatan, buka jalan nafas korban dengan ekstensi leher. Kemudian mulai alirkan nafas buatan melalui mulut hingga dada terlihat mengembang.
Beri 2 kali nafas buatan, kemudian lakukan lagi kompresi jantung sebanyak 30 kali. Lakukan kembali siklus ini sampai bantuan medis datang. Berikut ini adalah alat-alat yang akan saya gunakan, serta tindakan yang akan saya lakukan dalam proses pembidaian. Saksikan videonya. Yang pertama, bidai. Bidai biasa terbuat dari kayu ataupun bidai yang sudah jadi seperti ini, di mana ukuran bidai sudah disesuaikan dengan bagian yang dicurigai terjadinya fraktur. Sedangkan alat yang kedua yaitu mitela atau kain pengikat berfungsi untuk mengikat. Yang ketiga, kain yang berfungsi untuk meminimalisir pergerakan. Sekarang saya akan melakukan pembidaian. Pertama-tama saya akan memasukkan kain mitela terlebih dahulu secara perlahan. Mitela diletakkan dengan melalui 2 persendian. Selanjutnya, saya akan memasang bidai di bagian bawah terlebih dahulu secara perlahan dan membuat sedikit pergerakan. Setelah itu, saya akan memasang bidai di lengan bagian atas dan akan menutupnya dengan mitela. Setelah itu, saya akan mengikat mitela, tapi ikatannya tidak terlalu kuat. Pengikatan dilakukan di sisi lateral. Setelah pembidaian selesai, kita akan mengetes pada darah arkal apakah ada rasa dingin atau kebiruan, dan mengecek kapileri refill time apakah normal atau tidak, dan akan mengecek nadinya. Setelah pembidaian selesai, untuk mengurangi pergerakan, kita akan memfiksasinya ke arah dada dengan kain pengikat. Jika Anda masih bingung menentukan pilihan jurusan ilmu keperawatan yang ada di Unpi adalah rekomendasi pilihan untuk kamu. Jurusan ilmu keperawatan ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Yang kedua, profesi nurse. Dengan pilihan yang menarik ini, kamu bisa lebih mendalami apa saja yang ada di dunia keperawatan. Cara mengajar dan materi yang menarik akan membuat kamu lebih mudah belajar. Mari bergabung bersama kami jurusan ilmu keperawatan, bersama membangun bangsa yang lebih unggul dan sehat. Untuk info lainnya, kamu bisa menghubungi link di bawah ini.